Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi simak video ini dengan baik. Sebelumnya, mari kita pahami dulu mengenai penghantar panas. Nah, untuk penghantar panas sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama konduktor panas dan yang kedua isolator panas. Konduktor panas merupakan benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya seperti tembaga, kawat, aluminium, air, besi, dan lain-lain. Untuk aluminium, kita mungkin sering melihat peralatan dapur seperti panci dan lain-lain. Menggunakan aluminium karena dia dapat menghantarkan panas dengan baik sehingga dapat membuat hasil masakan menjadi lebih bagus juga. Dan untuk air, kenapa air merupakan termasuk konduktor panas? Sebagai contoh, kalian pernah mendengar mungkin peristiwa orang kesetrum di air. Nah, itu membuktikan bahwa air itu konduktor. Nah, pada saat itu mungkin di air itu ada arus listrik yang mengalir, sehingga ketika orang menginjakkan di sana, mereka akan kesetrum. Dan itu merupakan salah satu bukti bahwa air merupakan konduktor panas. Kemudian isolator panas. Isolator panas ini merupakan benda-benda yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Contohnya kayu, lidi, karet, plastik, dan lain-lain. Untuk lebih jelas contohnya, mari simak contoh-contohnya. Di sini ada sebuah peralatan memasak. Nah, berikut keterangannya. Gagangnya ini, kalau kita perhatikan di sini dari plastik dan ini juga dari plastik. Dan plastik merupakan isolator, ya. Kenapa jadi gagangnya itu dipakai plastik? Kenapa? Karena agar ketika kita mengangkatnya, tangan kita tidak kepanasan karena plastik itu merupakan isolator, artinya tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi itu dapat membantu kita untuk memegang, ya, untuk mengangkat, untuk membuka penutupnya ini, ya. Kenapa itu konsep isolator itu digunakan di sini? Dan untuk ininya, ya, untuk wadahnya itu konduktor. Kenapa konduktor? Ini aluminium, ya. Kenapa itu dipakai konduktor? Agar pada saat memasak hasil panasnya itu merata. Jadi hasil masakan cepat masak. Nah, itu kenapa konsep konduktor atau aluminium ini digunakan di bagian sini, ya. Lalu ke contoh berikutnya. Nah, di sini juga ada satu peralatan memasak. Nah, untuk gagangnya terbuat dari plastik dan plastik isolator. Kenapa tadi dipakai plastik? Agar kita dapat mudah memegangnya dan tidak kepanasan, ya. Sedangkan bagian wadahnya untuk memasak ini terbuat dari aluminium yang merupakan konduktor. Kenapa? Agar panasnya merata dan hasil masakan cepat matang. Baik, mari kita menuju ke bagian yang pertama, yaitu mengenai konduksi. Seperti apa konduksi itu? Kita lihat pengertiannya dulu. Konduksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat tersebut. Mungkin bingung ya melihat atau membaca pengertiannya. Kita langsung ke contoh peristiwanya. Umumnya konduksi ini terjadi pada benda yang bersifat logam. Yang pertama di sini adalah besi yang dipanaskan di atas api, dan yang ini sendok yang dipanaskan di atas api. Nah, kita ke pengertian tadi ya, konduksi adalah perpindahan kalor. Kalor itu panas ya, sinonim dari panas, persamaan dari panas, melalui zat perantara. Zat perantaranya di sini apa? Kita akan menyentuhkan besi ini sama api, artinya itu melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat tersebut. Maksudnya apa? Tanpa disertai. Kalian lihat di sini kan tidak ada yang berubah dari besinya bentuknya. Kalau di sini juga sendoknya tidak ada berubah. Jadi itu artinya tidak disertai perpindahan zat, ya. Dan peristiwa konduksi ini contohnya seperti ini. Ketika besi dipanaskan di api, maka nanti ujungnya di sini kita akan merasakan panas. Itu ya kan? Mungkin kalian pernah mencoba. Dan ketika sendok ini juga dipanaskan di api, panasnya di sini nanti akan merambat sampai ke tangan kita. Nah, itu merupakan dua contoh ini merupakan contoh peristiwa konduksi atau perpindahan panas, ya. Dan biasanya konduksi itu dicirikan pada benda logam peristiwanya, ya. Untuk contoh konduksi lainnya yakni seperti berikut. Nah, sendok terasa panas ketika kita mengadukkan ke air panas. Kalian pernah mungkin mengalaminya ya kan? Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan.
ya. Terus tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Ini semua merupakan contoh perambatan panas, ya. Kemudian mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Oke. Baik, kita lanjut ke contoh peristiwa konveksi. Ini berbeda dengan konduksi ya. Kalau konveksi pengertiannya adalah perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara disertai perpindahan zat tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Nah, bedanya di sini perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan zat. Kalau konduksi tadi tanpa disertai perpindahan zat, kalau konveksi di sini disertai perpindahan zat. Contohnya apa? Seperti ini. Ketika kita merebus air, kita lihat lama-kelamaan air akan panas dan akan mendidih, ya, menghasilkan gelembung-gelembung yang bergerak. Nah, gelembung-gelembung yang bergerak ini menandakan perpindahan zat, bergerak ya kan, berpindah itu. Dan kemudian di sini ada peristiwa angin darat dan angin laut. Nah, jadi kita harus tahu ya, angin darat ini biasanya terjadi di malam hari. Angin darat itu angin yang berasal dari darat menuju ke laut. Di mana angin darat ini biasanya dimanfaatkan oleh nelayan, layar ya, untuk pergi ke laut karena angin membawa kapal mereka untuk menuju ke laut ya. Sedangkan angin laut itu angin yang berasal dari laut menuju daratan, di mana ini biasanya terjadi pada siang hari dan biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk pulang ke daratan seperti itu. Nah, angin ini kan bergerak juga dan itu merupakan perpindahan zat ya. Umumnya peristiwa konveksi ini terjadi pada benda cair dan benda gas. Untuk contoh selanjutnya yakni sebagai berikut. Nah, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lainnya ketika dipanaskan. Mungkin kalian pernah mengalami ketika kalian merebus kacang hijau, lama-kelamaan kacang itu akan bergerak sendiri ketika airnya mendidih. Terus gerakan balon udara. Nah, balon udara kan biasanya untuk menaikkannya kita butuh api ya kan. Ada alat seperti api, kompornya seperti itu. Ketika sudah panas, lumayan panas, dia akan menaikkan suhu dan balon tersebut akan terbang dan itu merupakan contoh perpindahan juga. Terus asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Nah, asap itu contoh konveksi juga. Asap kan bergerak seperti itu. Baik, selanjutnya kita menuju ke peristiwa radiasi. Radiasi itu seperti apa? Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa melalui zat perantara. Artinya di sini kita tidak harus menyentuh seperti peristiwa konduksi dan konveksi, di mana kedua peristiwa tersebut harus bersentuhan dengan objeknya langsung, misalnya api harus disentuhkan seperti itu. Nah, kalau radiasi ini kita peristiwanya tidak harus tidak langsung bersentuhan dengan sumber panasnya. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ketika kita menjemur pakaian pada siang hari yang mataharinya terik. Kemudian ketika kita menyalakan api unggun dan tangan kita terasa panas. Nah, kedua peristiwa ini kita tidak langsung kan menjemur matahari langsung dipanaskan di matahari enggak kan, tapi melewati pancaran panasnya. Kemudian kita menghangatkan tangan tanpa harus menyentuh apinya, tapi melewati pancaran panasnya. Dan ini merupakan contoh radiasi. Artinya kita tidak menyentuh langsung panas tersebut, ya. Baik, di sini merupakan contoh gabungan peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita memanaskan atau merebus air pada panci. Nah, kita lihat seperti ini. Di sini api itu ya, ini kebetulan nggak dikenakan ya. Jadi ini merupakan radiasi. Dan di sini ketika air mendidih dan bergerak, gelembung-gelembungnya itu merupakan peristiwa konveksi. Dan peristiwa konduksinya di mana panas tersebut merambat di gagang ini dan kebetulan gagang ini merupakan gagang besi, ya. Itu merupakan peristiwa konduksi. Kalian telah memahami penjelasan mengenai peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang mari berlatih dengan menjawab soal berikut di buku latihan kalian.
Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar dan tetap semangat.